Jay Eajes berpeluang menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di Premier League. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan diminati Aston Villa. Jay Eajes bukan hanya menarik minat-minat klub dari Liga Italia, tapi juga Premier League Inggris. Kabar itu diungkap situs rumor transfer asal Inggris, TransferFeed. Aston Villa yang musim depan akan bermain di Europa League sudah menyatakan minat untuk mendapatkan Jay Eajes dari Venezia. Aston Villa telah menunjukkan minat terhadap Jay Eajes setelah Venezia terdegradasi. Pemain 25 tahun itu yang ditunjuk sebagai kapten oleh Eusebio Di Francesco di Venezia karena penampilan dan kepemimpinannya yang mengesankan, diperkirakan akan meninggalkan klub tersebut setelah terdegradasi, tulis TransferFeed. Aston Villa siap bersaing dengan klub-klub Liga Italia demi mendapatkan Jay Eajes, yang ditaksir memiliki nilai jual sekitar 10 juta euro. Jika Jay Eajes benar direkrut Aston Villa, maka kapten timnas Indonesia akan menjadi pemain pertama Indonesia di Premier League. Jordi Amat memang pertama bermain di Premier League bersama Swansea City sepanjang 2013 hingga 2017, tapi ketika itu Amat belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Jay Eajes sendiri kemungkinan besar akan menjadi pemain pelapis di Aston Villa. Saat ini Emery sudah memiliki Tyrone Mings dan Pau Torres sebagai dua bek tengah utama. Dunia maya geger, jagat sepak bola nasional mendadak ramai. Dua mantan pemain Premier League, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, dikabarkan resmi menjalani proses naturalisasi menjadi WNA. Tagar Maatsen WNA dan Jairo Garuda langsung jadi trending di berbagai platform media sosial. Unggahan Instagram Story milik keduanya menjadi pemicu. Dalam unggahan itu, mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi yang diyakini telah diteken pada 27 Juni 2025 lalu. Hingga kini, memang belum ada pernyataan resmi. Namun, sinyal kuat sudah terpampang jelas. Langkah senyap ini disebut sebagai strategi percepatan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ini bukan jalan pintas, ini strategi percepatan. Pembinaan tetap jalan, tapi prestasi juga harus hadir sekarang, tegas Erick. Ian Maatsen kini berusia 23 tahun. Pemain kelahiran Belanda ini berposisi sebagai bek kiri atau winger. Terakhir, ia membela Aston Villa. Kecepatannya dalam mengover sisi lapangan dan akurasi umpan silangnya jadi senjata utama. Sementara Jairo Riedewald, 28 tahun, lebih senior. Ex-gelandang bertahan dan bek tengah timnas Belanda serta Crystal Palace ini baru saja menyelesaikan masa kontraknya dengan Royal Antwerp di Liga Belgia. Kabarnya, ia bakal merapat ke FC Utrecht di Eredivisie. Keduanya diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek nenek. Inilah yang membuka jalan naturalisasi mereka secara legal. Langkah ini dianggap sebagai bentuk keseriusan PSSI dalam menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang undian grupnya akan digelar 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur. Apakah ini tanda kebangkitan sepak bola tanah air? Publik tentu berharap. Satu yang pasti, atmosfer optimisme tengah membumbung tinggi. Garuda bersiap terbang lebih tinggi. Timnas Indonesia didesak untuk menambah pemain keturunan guna bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan ini datang dari pendukungnya, mengingat pada babak tersebut tim Garuda hanya butuh 2 kemenangan untuk bisa lolos ke panggung Piala Dunia 2026. Melihat kesempatan yang ada di depan mata, tim Merah Putih diminta menyiapkan materi pemain terbaik agar bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Salah satunya dengan menambah pemain keturunan agar bisa menambah kualitas Indonesia saat bertarung di ronde keempat. Penambahan pemain keturunan ini dirasa amat dibutuhkan karena di babak tersebut Indonesia akan bertemu lawan-lawan dari Timur Tengah yang ada di 100 besar ranking FIFA. Alhasil, para pemain keturunan yang harus dinaturalisasi adalah pemain yang punya pengalaman dan punya kualitas mumpuni. Pascal Struijk menjadi satu nama yang paling mentereng karena bermain bersama tim Inggris, Leeds United. Bahkan bek keturunan Surabaya itu menjadi andalan bagi tim yang baru saja promosi ke kasta teratas Liga Inggris tersebut.
Namun Struijk dirasa sulit dinaturalisasi oleh timnas Indonesia untuk ronde keempat karena dirinya lebih memprioritaskan Belanda. Timnas Indonesia U23 tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 sampai 29 Juli mendatang. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda Muda memiliki modal penting bukan hanya dari sektor lini serang, tetapi juga di lini belakang. Menariknya, dua bek tengah yang dimiliki Indonesia punya reputasi produktif dalam urusan mencetak gol, menjadikannya sebagai senjata rahasia yang bisa membuat lawan kewalahan. Nama pertama yang cukup menyita perhatian adalah Muhammad Ferrari. Pemain berusia 22 tahun ini bukan hanya diandalkan sebagai palang pintu pertahanan, tetapi juga piawai membantu serangan. Muhammad Ferrari tercatat sebagai salah satu pemain paling berpengalaman di skuad U33 saat ini setelah tampil reguler sejak level U19 hingga menembus tim senior. Insting goalback yang musim lalu bermain untuk Persija Jakarta terbilang mengesankan untuk ukuran seorang bek tengah. Saat masih membela timnas Indonesia U19, ia mampu mencetak 2 gol dari hanya 4 pertandingan. Angka tersebut menunjukkan bahwa Ferrari memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik, terutama saat momen set piece seperti sepak pojok atau tendangan bebas. Reputasi produktifnya dalam mencetak gol berlanjut di level timnas Indonesia U20. Dari 11 laga yang dijalani, Muhammad Ferrari mampu menyumbang 2 gol. Torehan itu menjadi bukti konsistensinya dalam memanfaatkan peluang di area pertahanan lawan. Duet Ferrari di jantung pertahanan Garuda Muda, Kadek Arel, juga tak kalah mencuri perhatian. Keberadaan dua bek produktif seperti Muhammad Ferrari dan Kadek Arel menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia U33. Selain menjaga lini belakang tetap solid, keduanya punya potensi mencetak gol penting, khususnya dalam situasi bola mati. Hal ini tentu akan menjadi senjata rahasia bagi pelatih Gerald van den Burg yang kini menukangi timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespon soal potensi Miliano Jonathans menjadi pemain naturalisasi tambahan bagi timnas Indonesia setelah melawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda menutup petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjalanan mereka di ronde keempat pada Oktober mendatang. Timnas Indonesia finish di 4 besar dan berhasil meraih tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.